Judul skripsi adalah pengaruh kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan word of mouth. Nah, jadi ini sudah pernah direview sebelumnya. Sekarang saya akan mencoba membuka review sebelumnya untuk melihat sebagai bahan referensi. Kita off-kan dulu. Skripsi, bahas skripsi. Ini Judulnya supaya berarti dua variabel, bukan dua, tiga. Kita masuk kepada bab 1 supaya gampang kita belah. Nah, jadi pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan dan word of mouth. Nah, oke, kita lihat ini menarik ini. Berarti pertama kita ceritakan di latar belakang. Waduh, ini langsung ke teori ya. Ini kita lihat, ini dia bahas langsung word of mouth. Sebenarnya membuat latar belakang yang bagus itu harus berbentuk piramida terbalik. Jadi harus yang umum dulu. Apa contohnya? Jasa pelayanan, kepuasan pelanggan, word of mouth. Ini semua kan termasuk bisnis marketing. Jadi di atas ini pertama kita cerita mengenai keadaan bisnis saat ini. Baru sesudah, khususnya bisnis yang akan ini, atau saya buat saja supaya lebih gampang dimengerti. Jadi pertama itu di bab 1 ini latar belakang. Oke, uraikan keadaan bisnis secara umum pada saat ini. Baru kemudian uraikan bisnis IO atau event organizer ya, yang umum ya. Sesudah bisnis IO, kita harusnya masuk ke apa saja faktor yang mempengaruhi bisnis IO. Termasuklah baru kamu ceritakan 1. Kualitas jasa pelayanan, 2. Kepuasan pelanggan, baru ketiga word of mouth. Nah, setelah kamu cerita mengenai hal-hal tersebut, baru kamu ceritakan fenomena. Belum. Ceritakan dulu PT Media Tama secara sekilas, baru fenomena yang terjadi di PT Media Tama. Nah, fenomena harus didukung oleh data berupa tabel atau grafik. Data ini isinya apa? Isinya yaitu ini variabel kamu, bisa pelayanan, bisa isinya pelayanan, bisa kepuasan, bisa word of mouth. Tetapi word of mouth susah mencari datanya. Nah, setelah kamu dapat data-data itu, baru kamu hubungkan untuk menjadi permasalahan penelitian. Jadi kalau sudah ada hubungannya, baru kamu buatlah 1.2 permasalahan penelitian. A, B, C, terserah. Barangkali
Sampai di sini dulu pembahasan saya untuk bab 1 kamu supaya terarah. Terima kasih. Oke, itu tadi dia mengenai bab satunya. Sekarang kita coba apa yang sudah diperbaiki oleh yang membuat nih. Kita coba ke bab 1. Oke. Oke, ini dia. Sekarang kita coba lihat dari awal. Nah, ini dia. Pada era bisnis saat ini, persaingan bisnis semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat ini menuntut perusahaan agar dapat bersaing di pasar. Perusahaan harus bekerja keras untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, memberikan masukan bagi perusahaan untuk merancang strategi. Perusahaan harus menempatkan orientasi pelanggan sebagai tujuan utama. Perusahaan menyiapkan kepuasan pelanggan, memperhatikan bisnis iklan maupun public relation. Kunci utama perusahaan memenangkan perusahaan adalah memberikan nilai dan kepuasan pada pelanggan menggunakan produk yang sudah bersaing. Seperti halnya event saat ini berkembang sangat pesat. Tidak seperti mulai dari yang besar, bisnis ini terbilang tidak terlalu luas ini, maka pelaku usaha jasa tentunya akan melakukan para pelaku usaha event organizer itu lebih memahami keinginan kebutuhan konsumen untuk berlomba-lomba untuk memberikan kualitas pelayanan dan sarana yang bermutu. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk puas, memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak klien. Kualitas pelayanan merupakan satu fenomena sedikit terdapat berbeda di antara orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Dalam yang baik adalah bidang jasa adalah memuaskan terus berkembang demi kelancaran perusahaan jasa sebagai bahan perusahaan kebebasan melanggar dari pola ukur bagaimana ke depannya dirubah bahkan jika konsumen tidak puas kualitas pelayanan dari perusahaan pada ini sudah bagus saya lihat, cuman dari sisi teori
bagus, tetapi tidak ada data penunjang. Kalau kita skripsi ini berbeda dengan tugas akhir dari D3. Kalau skripsi fenomena itu harus dia ada faktanya, ada data. Umpamanya fenomenanya adalah kurangnya kepuasan pelanggan, dibuktikan dengan jumlah komplain, ya. Jadi tidak bisa hanya cakap-cakap saja kalau skripsi. Kalau tugas akhir boleh, tetapi jadi yang kurang dari kamu ini, kalau cakap-cakapnya sudah bagus, yang kurang itu mana data penunjang. Data penunjang yang menyatakan bahwa kamu ini perlu meneliti pelayanan, kepuasan, dan word of mouth. Dan satu lagi, saya mau mengatakan ini tidak bisa. Kalau saya lihat permasalahannya, coba kita lihat apakah kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. Apakah kalau cerita pengaruh langsung, tidak langsung, dan sebagainya, itu bukan kayak gini judulmu. Jadi coba saya perbaiki dulu ya. Jadi judulnya itu bukan seperti ini, Harry. Harusnya kalau kamu mau membuat kayak gitu, seperti yang kau bikin di tadi itu adalah seperti ini: pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, karena orang puas dulu baru mengeluarkan word of mouth. Ya, jadi saya ulangi, jadi gini ya, puas. Jadi saya buat di sini, dilayani dulu orang, baru dia menghasilkan kamu layani orang, semoga dia akan puas. Kalau dia sudah puas, dia akan memberikan word of mouth, atau dia akan menceritakan sama orang lain. Jadi layanan itu ada dua, satu puas, satu tidak puas. Jadi layanan atau kepuasan ini merupakan perantara hingga timbulnya word of mouth. Jadi coba kita cari apa istilahnya. Ini nggak bisa. Kalau memang seperti itu yang kamu mau, kita harus cari ya. Jadi ini coba kita lihat pengaruh kualitas jasa terhadap word of mouth. Ya, coba ya, word of mouth sebagai variabel mediasi atau variabel intervening. Pengaruh kualitas jasa terhadap word of mouth dengan judulnya ini dengan kepuasan sebagai, karena orang puas dulu, kepuasan sebagai variabel. Ini aja dulu kita cari ya, terhadap word of mouth dengan sebuah kepuasan terhadap. Ini ada banyak tulisan-tulisan orang. Ini terhadap sebagai variabel antara kualitas layanan, word of mouth sebagai variabel antara atau mediasi. Atau ada juga di sini pengaruh word of mouth variabel. Ini udah
atau variabel mediasi. Nah, ya. Ini yang betul kalau memang kamu mau membuat penelitian seperti itu. Nah, ini coba kita lihat lagi. Ini ada banyak sekali kalau kamu cari di Google. Nah, ada contohnya saja, tidak apa-apa kita kutip. Nah, ini wedding organizer. Kualitas pelayanan terhadap, biar saya besarkan, pengaruh kualitas pelayanan terhadap word of mouth dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Nah, jadi intervene, mempengaruhi ya. Jadi kamu perbaikilah dulu sebagai ini. Terus satu lagi, data pendukungnya tidak boleh nggak ada data pendukung kalau kita menulis skripsi, harus ada. Jadi judulmu ini boleh menggunakan yang mana aja terserah, tapi harus sesuai. Tapi kalau yang kamu buat ini, ini yang kamu buat ini, kamu pasti saya mencontek dari yang lain, nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan mencontek. Mencontek itu bagus, karena dengan mencontek dululah, tetapi setelah kita contek kita rubah. Tidak boleh mencontek bulat-bulat, itu nama plagiat. Kita mencontek awalnya, kita ikuti, kita rubah. Nah, dimodifikasi istilahnya. Tidak boleh mencontek bulat-bulat, dan itu juga kita ajukan. Ya, coba kamu kalau yang seperti ini tidak bisa langsung, tidak langsung dan sebagainya. Jadi kalau digambarkan, kira-kira gambarmu ini adalah, inilah pelayanan. Nah, inilah word of mouth. Nah, ini berpengaruh kemari. Tetapi di sini juga ada apa itu yang di sini? Inilah dia pelayanan, inilah kepuasan. Dia mempengaruhi ini nih. Tidak ada word of mouth tanpa orang puas. Ya. Jadi dipuaskan dulu, dilayani, puas, baru ada word of mouth. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.